Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Zarbil Kontan, Zarabili Konsultan. Hari ini kita kedatangan salah satu bintang tamu atau narasumber yang luar biasa. Jadi narasumber ini kita langsung ambil dari salah satu kota di Jawa Barat gitu ya. Kita banyak banget bakal korek-korek apa aja nih yang bisa kita dapat dari si milenial ini. Oke deh, langsung aja ya. Ya, ini dia. Namanya siapa, Bro? Bro Ebi. Mantap. Luar biasa, Bro Ebi. Oke. Ya kan? Nah, kita mau korek-korek apa aja nih dari Bro satu ini. Yang pasti sih jalan cerita kehidupannya ya, yang dari kelam sampai terang gitu ya. Kayaknya yang terangnya aja. Oke deh, lanjut aja deh kalau gitu. Ini tak kenal maka tak sayang. Boleh dong kita sapa-sapa teman-teman kita yang ada di Zarbil Kontan ini. Halo teman-teman Zarbil Kontan. Wah, luar biasa nih. Thank you banget udah nonton konten yang luar biasa dari Bu Zara. Zarbil, betul ya? Yes. Zarbil Kontan? Yes. Dibayar kontan? Iya, Oke. Zarbil Konsultan. Oke, disingkat kontan. Yes, siap. betul. Oke Kak, mau korek-korek apa nih Kak? Ya itu, mau kenal dong, backgroundnya tuh Bro Ebi tuh apa sih gitu? Saat ini Kak, saat ini Ebi lebih fokus ke side job yang mungkin semoga jadi bisnis yang sukses ya. Nah ini nih kedepannya. yang di belakang kita ini nih kan pasti Si Zarbil Kontan ini kok beda ya? Sekarang tuh shootnya tuh di tempat yang beda dari yang biasanya gitu. ya kan. Nah mungkin ini nih bisa dilihat nih ya kan nih. Nah, yang pasti ini bukan tempat grosiran ya Kak? Bukan ya? Oke. Ini Jadi boleh dong jelasin dong, ini apa sih? Ini salah satu usaha yang lagi kita coba bangun Kak. Kita coba kembangin dan ini salah satu usaha yang lagi kita coba olah. Apa tuh? Ini tuh apa sih maksudnya? Ini kan ada yang buat muslim, Oke. ada yang buat jaket-jaket tuh kalau kita bisa lihat gitu, ada hijab di belakang. Aduh, banyak gitu ya. Itu boleh dong Ini lebih tepatnya Kak, sebuah usaha yang fashion ya pastinya. Oke, fashion. Lebih banyak khusus wanita sih. ini 8 lo sendiri yang jalanin ini nih. bareng Spos Kak. Oh, spos. Oh, udah punya Oke. spos, Bro. Baru Spos, Kak. Hati-hati ya. Jadi komennya nggak boleh ada yang ngelantur-ngelantur, nanti sposnya bisa ngamuk gitu. Oh, iya. Jadi nih harga ini boleh dong kasih tahu. Katanya denger-dengar tadi tuh under 100.000 Yes, gitu ya. ini harganya sangat ramah di kantong. Oke. Nanti linknya buruan follow untuk cari tahu katalognya. Di mana? Di Nanti sini nih. cantumin ya. Oke, yang lama dikit, yang lama dikit. Oke. Oke, jadi bisa beli lewat apa di sini ada? Bisa langsung DM aja, Oke. bisa langsung dari Shopee. Oke. Mungkin e-commerce-nya kita sebutin Iya, ya. boleh, nggak Toko apa-apa. Oren lah, Toko Oke. Oren dan TokTok. Oke. Dan juga mungkin pastinya yang milenial Gen Z Yes. aktif di Instagram. Iya, bukan main. Jadi jangan lupa ya, langsung aja dikepoin gitu ya. Kepoin. Karena ini barangnya bisa dari jauhnya bisa kelihatan gitu ya. Iya. Ini buat cewek-cewek yang udah punya pasangan, tolong rem cowoknya supaya bisa beli, ambil produk kita. Oke, mantap. Baru tahu ya seorang bro gitu ya. Biasanya kan yang gini-gini sis gitu ya. Oh, ternyata beliau ada sposnya, makanya berani untuk ngambil bisnis ini gitu. Oke, nah kalau boleh tahu nih, kan ini kan usaha bisa dibilang usaha online gitu ya. Betul. Ada tokonya nggak sih? Tokonya ada, tapi Oke. sebetulnya sih bukan toko ya Kak, bukan toko yang kita sewa, bukan. Tapi kita lebih aktif di sosmed Kak. Oh, sosmednya ada. Itu Oke. suka nge-live gitu berarti Yes, ya? suka Oke. nge-live. Jadi tolong pantengin, kenapa harus di-follow, kenapa harus di-review Ya. katalognya, karena kita akan aktif di sosmed. Oke. Bahwasanya live-live berikutnya pasti kita tayang. Oke, good. Thank you banget nih. Nah, ini kan kalau gua ngelihat kan lo pede banget gitu ya buat usaha gitu ya. Yang pasti lo yakin kalau usaha apapun itu dijalanin dengan serius, fokus, ya pasti sih masa nggak ada hasil gitu Betul. ya. Nah, sebelumnya nih gue mau tahu dong, sebelum lo tahu nih mau ngejalanin nih bisnis kayak gini nih, lo tuh kesibukannya tuh apa sih? Dulu tuh ada nggak sih cerita yang mungkin bisa bikin lo akhirnya berpikir, wah banting setir gue harus coba nih jalanin usaha kayak gini gitu. Oke. Baik lagi Kak, kita
lihat tren ya Kak. Tren digital tuh lagi aktif banget. Nah, kita coba ambil peluang di situ. Oke. Ambil peluang, ngikutin tren, biar tidak ketinggalan zaman. Oke, usia bertambah tapi produktivitas mengikuti. Iya, oke. Gitu. Nah, itulah kita coba peluang ini dan salah satunya mungkin all shop ini Kak. All shop ini ya. Yes. Berarti penghasilannya lumayan dong. Wah, kalau lumayan Kak. Bisa ngajak spos jalan-jalan. jalan-jalan kemana nih? Jalan-jalan cuman ke pasar mah. Aduh, jangan mau posnya tuh bilang. Nah, oke. Kita kan nggak jauh ya. Pasti kayak kita tuh Zarbil Kontan ngundang lo tuh untuk sharing yang dimana berhubungan dengan insurance. Oke. Karena kita di sini kan konsultan insurance yang pasti Prudential Syariah gitu ya. Oke. Nah, kenapa gue mau undang lo di sini juga? Karena kan lo juga salah satu bisa dibilang nasabah yang pernah ada salah satu history yang mungkin history itu yang gue pengen tahu dari lo tuh bisa cerita ke teman-teman Zarbil Kontan nih apa sih yang sangat mengesankan gitu klaim selama ini yang lo tahu dan gue juga pengen tahu nih sejak kapan sih lo tahu nama Insurance Prudential Syariah ini? Oke. Sebetulnya gini Kak. Bicara story ya. Mungkin story almarhum orang tua. Oke. Nyokap lebih tepatnya. Nyokap itu tutup usia atau pulang ke rahmatullah itu tahun 2019. Selama 3 tahun dia bertarung dengan penyakitnya. Apa tuh sakitnya? Salah satu sakit yang lumayan berat ya, public figure juga pernah ngalamin, yaitu cancer cervix Kak. Cancer cervix tuh almarhumah Jupe ya? Yes, bener betul ya? banget Kak. Okay. Almarhumah Jupe. Jadi historinya nyokap ini sudah ada gejala di tahun 2014. Oke. Dan di tahun 2016 tiba-tiba saat kita lagi kumpul keluarga nyokap drop. Nyokap drop pas dibawa sama kakak ke rumah sakit dan ternyata diagnosanya langsung stadium 4 lanjut. Oh, Jadi dalam kurun waktu 2 tahun cancer ini langsung ke stadium 4 lanjut padahal awalnya adalah gejala aja. Oke. Bertahan singkat cerita 1 tahun menyebar Kak ke ginjal. Ke ginjalnya dan di tahun 2017 dipastikan nyokap harus pasang selang untuk tindakan ventilator. Yes, untuk tindakan cuci darah. Oh, cuci darah. Cuci darah karena ginjalnya cancer sudah menyebar ke ginjal. Oh, oke. Dan cuci darahnya lumayan luar biasa juga Kak. Dalam 1 minggu ada 3 kali tahapan cuci darah. Saya masih inget banget jadwalnya nih Kak, Senin, Rabu, dan Sabtu Kak. Oke. Senin, Rabu, dan Sabtu nyokap selama kurang lebih sisihkan waktu 4-5 jam untuk cuci darah dan jujur yang namanya sakit cuci darah itu udah dipastikan tidak ada kepastian untuk sembuh. Oke. Sangat kecil kemungkinan untuk pasien cuci darah itu sembuh. Tuh. Dan di tahun 2019 almarhum berpulang. Gitu. Dan dari kejadian itu ada sisi bersyukurnya Kak, yang dimana kurang lebih 3 tahun nyokap menjalani tindakan rumah sakit baik itu rawat inap dan rawat jalan. Alhamdulillah puji syukur semua dibantu dan di cover oleh salah satu asuransi yaitu Prudential. Tuh. Lo ada hal yang menyentuh banget lo nggak sih waktu pas nyokap bertarung dengan rasa sakitnya dia pada waktu itu? Ya, ada satu momen di mana nyokap tuh nggak pernah sekhawatir itu sama yang namanya kemo dan radiasi. Selain biaya anggarannya mahal, tidak murah, tapi nyokap harus siapin mental juga. Dan saat dia meyakini bahwa asuransi Prudential ini benar-benar membantu dia coba beranikan diri untuk lakukan tindakan tersebut. Namun mungkin bisa dibilang itu terlambat. Terlambat karena mungkin posisi tubuh sudah drop ya. Sudah menyebar ya? Iya, sudah menyebar bahkan sampai ke usus besar di waktu akhirnya gitu. Dan itulah mungkin jadi titik balik Kak. Titik balik yang dimana yang tadinya saya nggak peduli tentang asuransi, mungkin dari kejadian orang tua di tahun 2020 saya coba ambil manfaat asuransi kesehatan. Oke. Waktu itu biayanya di rumah sakit berapa banyak tuh? Kalau dalam kurun waktu 3 tahun mungkin MM-an ya Kak. Oke, MM-an dan di 3 bulan terakhir sebelum meninggal beliau di salah satu rumah sakit ternama di daerah Semanggi, Jakarta. Lo sebut aja nggak apa-apa. Oke, Siloam Semanggi. Beliau dirawat di Siloam Semanggi kurang lebih 2-3 bulan. Itu menghabiskan anggaran biaya kurang lebih 600 juta.
Oke, itu lu masih ada berkas-berkas? Masih ada berkas-berkas. Oke, lu masih kayaknya. simpen ya? Masih simpen. Lu ada foto-foto nyokap lu Masih. juga pasti ya? Masih Kak. Itu pada waktu itu di rumah sakit berapa lama, Bro? Kurang lebih 2-3 bulan Kak. Oh, 2-3 bulan udah kayak ini ya, udah kayak di apartemen gitu ya? Iya, di lantai 31, 12 ingat Oh, betul. ingat banget lo ya, luar biasa. Boleh dong lo sharing dong di mana momen nih, satu momen lagi gitu ya yang lo tuh di posisi nyokap pada waktu itu lagi berjuang untuk ngelawan sakitnya. Lo tuh kasih support gitu ya yang nggak bisa lo lupain nih sampai sekarang, yang akhirnya support itu tuh lo tuh bikin nyokap lo tuh yakin, ayo ma lo bisa sembuh, ayo ma bisa sembuh, ayo lo tuh yakin itu loh ke nyokap lo tuh. Ada nggak sih momen itu? Oke. Sebelum gue jelasin tentang suatu support ya Kak, tapi gue ada sisi histori di mana ingat banget waktu nyokap masih sehat. Nyokap ini salah satu perempuan yang hobi banget naik gunung. Nyokap tuh hobi banget naik gunung. Di situ dia sangat antusias banget. Dia selalu cerita tentang excitednya dia kalau ngeliat gunung. Tapi pas dia terdiagnosa sakit, benar-benar berbulan-bulan bahkan tahunan, dia harus tiduran di kasur dan akhirnya sampai mungkin seluruh organ tubuhnya udah nggak fungsi dengan normal. Dia harus latihan fisioterapi. Itu satu momen yang dimana nggak pernah nyangka orang tua yang tadinya sehat, hobi banget naik gunung, selalu excited tentang cerita tentang gunung, sampai akhirnya dia ngalamin fase dimana dia organ tubuhnya udah nggak fungsional. Bahkan ada satu momen dimana teman-temannya ada kunjungan ke rumah, saat itu nyokap udah di kursi roda, tapi dia tetap setel lagu dan berdansa dengan teman-temannya. Itu yang mungkin histori seorang perempuan luar biasa ya, yang coba ngelawan rasa sakitnya dan kehilangan banyak impian harapan dia di masa muda, hancur dengan sakit yang bertahun-tahun itu Kak. Oke, kalau untuk moral mungkin kita cuma support buat nemenin dia hari-hari selama perawatan, selama proses penyembuhan. Kita selalu dampingin gitu. Tapi kalau untuk banyak deh cerita yang akhirnya sebenarnya mental dia tuh berat banget. Dia buat yakin untuk sembuh aja enggak, tapi dia untuk mengeluh tentang rasa sakitnya mungkin hampir jarang. Tuh, yang dia tunjukkan dia bisa sembuh, dia pasti bisa sembuh, dia coba kuatkan. Itu sih Kak yang paling banget berkesan. Dari sisi excited, dia selalu cerita tentang masa muda dia, dan bahkan nyokap itu berpulang mungkin usianya masih bisa dibilang muda ya Kak. Nyokap itu berpulang di usia 50 tahun gitu. Di usia yang mungkin belum terlalu tua, tapi dia udah harus ngalamin fase di mana seluruh organ tubuhnya harus fisioterapi karena kelamaan mungkin dirawat inap gitu. Oke, berarti tuh nyokap udah hitungannya berapa tahun tuh? 2019 ya? Yes. 2020, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Udah jalan 7 tahun Itu jalan ini 7 ya. tahun betul. Nah, ada nggak sih lo rasa-rasa kangen gitu sama nyokap? Terus ada nggak sih rasa kayak lo nyesel nih, kenapa ya gue nggak lakuin ini pada waktu itu? Kayak ya mungkin teman-teman Jarbil Konten juga akan menyentuh bahwasanya tuh selama lo masih punya orang tua tuh, wah itu orang tua tuh luar biasa banget loh gitu ya. Gimana? Coba lo boleh sharing dong. Kalau kangen pasti Kak. Kangen tuh pasti karena apalagi pas awal-awal nyokap tuh pulang ya. Ini gue lakuin sih. Waktu nyokap pulang kan hampir setiap hari ngabisin waktu sama dia kan. Setiap saat ngabisin waktu sama dia. Bangun tidurnya selalu ada mungkin seremoni yang biasa kita lakuin tuh ngopi berdua, secangkir berdua gitu. Itu hilang. Tuh. Bahkan pas awal nyokap meninggal tuh, ini baru gue ceritain di sini. Kadang tengah malam kita kangen, gue sampai manjat makam Kak, tembok makam, gue cuma pengen buat ngopi di samping makam dia. Itu yang mungkin gue coba obatin, sampai bahkan pernah ngalamin tuh, gue inget banget rumah sakit 3 bulan dia terakhir dirawat tuh sampingnya di Siloam Semanggi, sampingnya ada jembatan kali itu. Gue sempat datang ke sana, cuman datang ke kamar yang dia dirawat. Gue inget banget 3112, sampai suster kayak nanya, kenapa Pak? Nggak apa-apa, saya kangen sama ibu saya aja. Jadi gue pernah ngalamin Kak fase kangen itu di awal-awal kehilangan tuh, coba manjat tembok makam cuman buat ngopi, curhat dengan
tanah. Ya itu sih Kak, yang paling mungkin. Rasa apa yang lo nyeselin pada waktu itu? Coba kalau nyokap lo masih ada, gue harusnya begini nih gitu. Mungkin dulu gue jarang banget yang namanya sholat. Jangan kan buat salim ya, sungkem gitu, pengen keluar rumah atau pergi atau pulang dari rumah gitu, pulang ke rumah buat salim aja sama dia, kayak karena udah ngerasa kayak partner hari-hari kayak biasa aja gitu. Tapi setelah nggak ada tuh kayak gue ngerasa nyesel aja sih, nggak ada sopan santunnya ke orang tua gitu. Itu sih yang paling, kalau seandainya nyokap masih ada mungkin gue pengen lebih berbakti aja sih. Bahkan kadang tuh kalau yang keinget tuh dia suka banget dipijitin, dan itu yang kayak tahu gini waktu nyokap sehat gue pijitin aja supaya nggak sakit, ternyata pas udah sakit baru gue pijitin gitu. Itu sih yang bikin apa, penyesalan ya, nggak berbakti dari dulu pas dia sehat gitu. Pas udah nggak ada baru benar-benar ngerasa kayak hidup tuh kayak sia-sia gitu, nggak berbakti sama orang tua. Apalagi nyokap kan bisa dibilang single parent ya. Dari sebelum sakit sampai berpulang pun dia single parent, bukan bawa badan sendiri. Gue masih punya adik 2 orang. Dia coba perjuangin anak-anaknya walaupun dalam kondisinya dia sakit. Mungkin itu alasan dia dari 2014 ada gejala sakit dia tutupin. Itu yang nyokap tuh luar biasa banget, dan belum tentu kita bisa kayak dia. Mantap. Ini gue kasih tisu dulu dah. Lo biar lebih momennya ini ya guys. Luar biasa ya, menyentuh banget. Jadi aduh, lo kalau punya orang tua tuh masih ada gitu ya, lo jangan sia-siain waktu lo untuk cepet-cepet jadi sukses, biar lo juga bisa, ya minimal tuh nggak banyak tapi ada gitu momen dimana lo kasih lihat kesuksesan lo itu ke mereka gitu ya. Jangan sampai lo sukses tapi mereka udah nggak ada umur. Makanya banyak banget tuh ya orang di luar sana mungkin yang merasa enjoy dengan hidupnya saat ini gitu ya, buang waktu yang dia nggak terlalu mau effort untuk berusaha cepet-cepet jadi kaya raya, jadi orang sukses gitu ya, karena mungkin mereka belum mengerti arti kehilangan gitu ya. Tapi jangan sampai mereka baru sadar setelah kehilangan gitu ya pastinya. Nah, momen ini luar biasa banget ya bro, thank you banget. Yang pasti kita sama-sama di sini doain Al-Fatihah buat nyokap bareng-bareng ya. Semoga nyokap ditempatkan di sisi surga Allah gitu ya, di taman-taman surga Allah. Dan yang pasti kita selalu tahu almarhumah itu mungkin lebih disayang sama Allah, makanya beliau lebih cepat dipanggil gitu ya. Nah, kita ini yang ada di sekarang ini, di titik sekarang ini, kita justru malah harus buktiin gitu ya, buktiin ke banyak orang ya, terutama nih Zarbil Kontan yang lagi dengerin, kalau bisa lo kasih yang terbaik, lo kasih yang terbaik mungkin deh, secepat mungkin deh gitu ya, nggak buang waktu gitu ya. Mungkin gini kayak gue udah terlalu lama ngabisin, mungkin gue masuk di era milenial sekarang. Mungkin saat di era bisa dibilang Gen Z, gue terlalu banyak ngabisin waktu tuh ada di zona nyaman, yang nyantai, yang nggak ada tuh berusaha minimal nyenengin orang tua. Padahal ada satu momen yang mungkin kadang kalau gue kangen nyokap, ini yang bakal gue rinduin. Jadi gue pernah waktu itu bikin event di mall. Nyokap ngechat, bang, dia selalu perhatian buat gue minum air putih yang banyak segala macem. Singkat cerita gue tahu salah satu makanan kesukaan dia nih, gue beliin itu nasi padang pakai paru gitu. Dia demen banget tuh nasi padang pakai paru. Pulang gue beliin nasi padang pakai paru, tapi ternyata nggak dimakan sama dia karena dia bilang bunda lagi pengennya bukan ini, tapi bunda pengennya cuman nasi acar timun sama kangkung gitu. Jujur anak kadang pengen ngasih orang tua tapi orang tua nolak padahal kondisi lagi capek ya kak. Itu kayak kepukul kan, kok udah kita kasih kok nggak menghargai gitu.
Tapi pas dia nyebutin dia pengennya acar timun sama kangkung, gue coba nyari warteg, gue beliin lagi acar timun pakai kangkung. Tapi pas ngeliat dia makan lahap, capek, kesel tuh hilang semua. Dan itu kadang kalau ke warteg kayak ngeliat acar timun, Inget ya lo ya? ya itu momen yang mungkin itu mahal kayak. Hal kecil aja tuh orang tua tuh seneng. Orang tua tuh nggak nuntut banyak, nggak perlu hal yang spesial dia harus di ngertiin. Kadang yang dia butuhin hal sederhana itu. Yang penting dianya memang mau dan dianya memang ya berharap itu gitu ya. Bagaimana kalau dia bisa ngeliat saat itu ya, dengan hal kecil aja dia nikmatin, dia syukurin, kitanya seneng. Gimana kalau saat itu apa yang dia harapin dari dia kecil, nyekolahin anaknya sampai lulus dan akhirnya anak itu bisa sukses, mungkin sebuah kebahagiaan gitu buat dia. Dan itu jujur belum pernah gue wujudin. Belum pernah diwujudin karena nyokap udah nggak ada duluan gitu ya. Nah, bro, kalau tadi kan lo kan udah sharing nih ya tentang nyokap. Mudah-mudahan nih temen Jarbil Kontan nih bisa ambil ini ya, ambil positifnya gitu ya. APBN. Ambil positif, buang negatif gitu. Nah, berarti dari situlah lo akhirnya sadar bahwasanya manfaat di asuransi itu ternyata sangat membantu banget gitu ya untuk keluarga lo gitu ya. Yang pasti lo pun akan berusaha gimana caranya ini manfaat bagus. Kalau gue nggak share ke banyak orang, rasanya itu gue terlalu ini banget ya, terlalu ego gitu ya. Jadi makanya akhirnya di situ titik balik lo untuk lebih pengen terjunin diri lo untuk ke dunia asuransi, ya kan? Betul. Nah, berjalannya lo jalanin di dunia asuransi, lo pasti kan ada momen-momen dimana ya lo mungkin ditolak atau di PHP-in atau ya mungkin di sini lo selain jadi nasabah kan lo juga terlisensi juga gitu ya. Lo juga apa sih, ada momen gak sih yang bikin semangat nih teman-teman Jarbil Kontan ini kan, karena banyak yang berpikirnya agent mah cuman mau prospeknya doang, mau nyari duitnya doang, mau kalau ketemu cuman mau supaya beli polis doang gitu ya. Tuh coba dong lo kasih dong satu sharing gitu ya ke mereka ini yang dengar bahwasanya tuh ngejudge seorang agent tuh nggak gitu. Oke. Sebelah gini, kalau ada pandangan di luar sana yang mungkin stigmanya kurang oke ya Kak ke agen asuransi, itu nggak apa-apa. Itu persepsi mereka. Tapi kalau orang yang insurance minded itu dia pasti akan paham, apalagi bukan untuk dirinya aja. Satu hal yang paling berharga ya, balik lagi, sering banget gue dengar, mungkin kalau teman-teman di luar sana juga dengar, hidup nggak akan bernilai atau hidup nggak akan bermakna kalau kita nggak bermanfaat buat orang lain. Nah, kenapa gue coba bisa terjun ambil posisi untuk beraniin diri jadi agent yang mungkin di luar sana banyak stigma yang dipandang sebelah mata, karena ada sesuatu yang bernilai walaupun tidak dinilai. Oke. Yaitu gue bisa bantu orang lain. Lo berarti pernah ya bantuin pernah ada ya berarti? Pernah ada. Gue pernah ada salah satu nasabah, anaknya lahir di bulan Februari. Oke. 1 bulan setelah aktenya keluar, akhirnya dia jadi nasabah. Oke, anaknya jadi nasabah gua, dan hitungan bulan belum ada 1 tahun anaknya dirawat. Dan berarti itu baru banget ya polisnya. Di cover nggak? Di cover Kak. Full? Belum full. Dan bahkan belum genap 1 tahun udah 2 kali masuk rumah sakit. Udah 2 kali masuk rumah sakit. Ada di salah satu rumah sakit daerah Bekasi. Kayak anaknya masih belum genap 2 tahun pun udah ada. Sakit ini mungkin demam biasa, tapi paling enggak kita ngebantu ngeringanin beban orang tuanya. Saat ini masih jadi nasabah? Masih Kak, alhamdulillah. Boleh dong nanti beliau kasih link kita nih, suruh dengerin gitu ya, terus suruh komen gitu ya kan? Boleh sebut namanya ya? Boleh dong sebut. Om Tirta, gue sebut Om Tirta. Dan nasabahnya alhamdulillah Baby Nares. Luar biasa. Nah, gue sehat Baby Nares. Amin. Nih jangan lupa komen ya siapa Abang Tirta ya kan? Komen bener nggak sih si Bro Ebi ini kasih testimoni keluarganya Abang Tirta gitu. Nah terus terakhir gue lihat di lo punya sosial media tuh lo lagi klaim ya, belum lama ini ya? Betul Kak. Ini kita di bulan Mei ya. Ini kita syuting di bulan Mei.
April tanggal 22 2026 gue masuk rumah sakit, Kak. Kenapa tuh? Capean? Kecapean, gejala Oh. tipes sama ada radang gitu, Oke, ada banyakan radang. rokok loh. Yes, itu kurang lebih dirawat 4 hari, Kak. Oke. Dari tanggal 22 sampai 25 26 lah, lupa Dan gua. itu diklaim? Alhamdulillah klaim full cover. Ada bukti klaimnya Ada, ya? nanti gua Oke, kirim ke jadi kakak. oke nih ya. Narasumber kita tuh akan kasih banyak bukti klaim yang dimana memang bukan cuman Cacicu. Cak Cicu gitu ya, Cak Cicu ya. Yang pasti kita di sini Jarbil Kontan itu nggak mau berbicara tanpa bukti gitu ya. Yes. Nah, klaim kemarin lo ada ribetnya nggak sih? Lo berarti konsulnya ada dong nih, kontrol Kontrol apa ada, saat kontrol ini? ada di tanggal 1 minggu setelah kepulangan kemarin. Oke, udah tapi. Udah, Oh, udah di cover alhamdullah. juga nggak tuh? Cover juga. Wih, ada Pas buktinya rawat dong? inap tuh ada. Ada buktinya ada, ya? Ada. Boleh ya, ntar gue minta Boleh, ya. siap. Boleh nanti editor kita ya untuk ngedit nih, kita tampilin nih ya di kita punya layar ini gitu ya. Jadi bahwasanya kita nggak cuman Cak Cicu gitu. Nggak omon-omon lah ya. Nggak omon-omon. Dan yang pasti jujur Kak, mungkin gue nih tipikal, mungkin itu pertama kali juga Kak, pertama kali seumur hidup gue ada kepala 3. Kepala 3 dan gue baru pertama kali masuk rumah sakit, jujur. Baru pertama kali masuk rumah sakit di tahun 2026 April kemarin. Pelayanannya gimana tuh? Dan nggak nyesel sih gue punya asuransi. Jadi nggak mau sampai putus lah ya? Iya, jangan sampai. Karena nggak lama-lama di IGD, Ya, betul. bahkan tagihan akhir jaminan akhir belum Belum keluar, gue lu udah bisa boleh pulang. Iya betul, itu poin banget ya kita Betul. punya di Prudential Syariah pastinya. Yang paling penting apa Kak? Satu, dokternya bisa milih, Oke. rumah sakitnya juga bisa milih. Milih, oke. Yang pasti yang rekanan sama Pru. Yes, betul. Kak, gue boleh cerita sedikit nggak Kak? Boleh, Awal gue ambil polis asuransi ya. Polis asuransi itu gue pertama kali ambil di tahun pasca COVID 2020-an. Oke. Gue ambil polis asuransi, saat itu gue ambil konvensional Kak. Karena gue belum tahu nih kalau ternyata ada loh yang syariahnya. Singkat cerita di tahun 2023 gue beralih Kak. Oke. Dari yang konvensional gue beralih di syariah. Gue pikir akan ada perbedaan nih, mana yang lebih proper. Ternyata dua-duanya proper Kak. Oke. Mau konven mau syariah. Tapi yang paling penting guanya mau buat asuransi. Betul. Tuh, yang repot udah tahu ada konven, ada syariah tapi belum buat-buat. Itu yang repot. Benar sekali. Aduh, mantap banget daging gitu ya. Yang pasti orang tuh kalau udah insurance minded ya dia nggak akan melihat untung rugi. Betul. Yang pasti dia ambil itu karena kebutuhannya gitu ya. Nah, kebanyakan tuh sayangnya orang mungkin di luar sana berpikirnya ambil asuransi yang dilihat ada untung dan rugi. Gua nggak pakai ya gue rugi. Terus untungnya gue kapan gitu ya. Padahal nggak gitu. Betul. Ambil asuransi itu lo buat protek diri. Kenapa? Yaitu aset termahal ya diri kita. Setuju. Bukan rumah, bukan mobil, bukan perhiasan lo atau logam mulia lo, bukan ya. Betul. Pasti diri kita. Makanya sebenarnya kenapa Jarbil Kontan ini pengen banget terus sharingin terus tentang proteksi yang ada di Prudential Syariah, bukan karena semata-mata hanya ingin menjual atau hanya ingin jualan, enggak, tapi lebih pengen teman-teman Jarbil Kontan tuh harus terbuka mindsetnya bahwasanya semua orang butuh asuransi karena pemerintah aja adain yang namanya Betul. BPJS. Dan gue berani jamin gitu ya. Kak, semua agama ngajarin pasti Ya. yang namanya sakit dan usia tuh pasti. Yes. Kita cuma nunggu giliran aja. Dan kita nggak bisa pilih waktunya ya. Yes, dan kita nggak bisa pilih sakitnya mau sakit apa. Oke, iya betul. Kalau kata orang, ada tuh, gue pernah dengar ada narasumber pernah ngomong gini, dalam hidup kita harus hindari yang namanya 2 hal, hukum dan rumah sakit. Kalau hukum, lo bisa hindari dengan cara berbuat baik terus, gitu ya. Jadi lo harus jalannya yang baik-baik, gitu ya. Lo pasti terhindar tuh dari yang berhukum-hukum, gitu ya. Tapi kalau yang namanya rumah sakit, lo nggak bisa hindarin. Kenapa? Sakit datangnya ya jaminannya pasti sama siapapun. Kita nggak pernah ada yang tahu, apalagi kita WhatsApp. Sakit. Pilek aja dong. Iya, gue mau pilek dong, nggak usah cancer atau aduh jangan ada benjolan dong di badan gue ya. Kalau bisa ya gue cuma pusing aja lah ya gitu. Terus gue minum obat tolak angin gitu. Nggak bisa ya, Betul. nggak bisa ya. Nah, oke, mantap banget. Karena waktu udah ting 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 gitu ya. Jadi gue minta satu closing statement lo nih bro. Jadi untuk dimana Jarbil Kontan nih yang denger benar-benar bukan orang-orang yang cuman
netizen yang apa? Buzzer lah ya. Buzzer lah ya, Nah, yang pasti. jangan buzzer Gue lah. pengennya tuh yang denger Zarbil Konten tuh dari sekarang sampai ke depannya tuh adalah orang-orang yang daging semua Yes. gitu, ya kan? Karena kita bukan jual kalau artis tuh apa namanya? Bukan jual dia kalau pengen terkenal harus apa? Sensasi. Sensasi gitu, bukan. Kita bukan jual sensasi, tapi kita ke sharing ya. Iya, sharing. Lebih sharing manfaat gitu ya, bukan jualan, bukan, Karena yang bukan. kita cari bukan cuman uang ya Kak. Bukan, tapi kita lebih ke kita tuh nilai bisa, sebagai kita manusia iya, lah. kemanusiawian gitu ya. Karena kalau uang itu Allah pasti kasih lah ke orang yang mau berjuang gitu. Tapi kalau sisi kemanusiawian tuh nggak setiap orang punya gitu. Orang berduit sekalipun kaya raya belum tentu punya sisi kemanusiawian yang good gitu ya. Oke, Boleh langsung nih. aja. Oke, closing statement ya Kak ya. Yang pasti gini, mungkin buat teman-teman di luar sana yang menilai profesi agent insurance atau agent asuransi sebelah mata, jujur agent asuransi nggak punya kepentingan pribadi. Dia lebih fokus, lebih mengutamakan kepentingan banyak orang. Karena yang ditawarkan bukan tentang jual beli, tapi tentang manfaat yang bisa dirasakan. Karena semua agama, baik lagi, semua agama mengajarkan hal yang pasti, sakit dan tutup usia itu bicara pasti. Oke, itu untuk mungkin teman-teman yang memandang sebelah mata profesi agent insurance. Dan untuk teman-teman yang mungkin saat ini fighting buat nyari uang, buat ngejar rezeki, ngejar dunia lah bisa dibilang, dan belum mempunyai proteksi untuk dirinya, jujur semua manusia bisa kok cari duit. Semua orang bisa cari duit, apapun bisa jadi duit, tapi belum tentu semua orang bisa kelola duit. Oke. Dan kalau pengen keuangan lo lebih oke, lo harus siapin dulu pondasi yang paling kuat. Pondasi yang paling kuat apa sih? Ya diri lo. Lo kuatin dulu diri lo cari duit tapi lo proteksi diri lo. Kalau lo cari duit tapi lo nggak proteksi diri lo, keuangan lo juga hancur. Makanya penting banget, jangan cuma cari duit tapi kelola duit. Itu aja sih Kak. Dan salah satunya ambil manfaat asuransi. Apapun itu yang penting lo punya dulu. Oke, luar biasa. Berarti diri lo yang paling berharga, bro. Ya, Betul. bukannya barang-barang branded yang lo punya, ya kan? Ya. Capek-capek oke. nyari duit, ditukernya sama tagihan rumah sakit kan nggak? Aduh, itu sih. Nggak rela ya Kak, walaupun mampu sakitnya nggak di rela. sini ya nggak sih? Semacam lo dirampok dengan paksa gitu ya. Oke, thank you banget waktu udah menunjukkan kita. Jam teng-teng-teng. Yes, Ya. jadi yang pasti Zarbil Konten terus stay dengan konten-konten kita gitu ya. Yang pasti lo nggak dilarang buat komen sebanyak-banyak mungkin, komen ya, komen di bawah ini ya. Dan deskripsi kita udah pasti itu nanti akan dijelasin. Kita saat ini ngejelasinnya itu bener-bener ya pokoknya daging gitu ya. Jangan lupa deskripsinya yang bener-bener dapet ya, editor gitu. Dan yang pasti subscribe ya, jangan sampai nggak subscribe. Kalau nggak subscribe lo yang ada nggak dapet yang baru-baru dari kita nih nanti ke depannya. Oke, jangan cuma subscribe ya teman-teman, tapi kalau bisa share and comment. Oh iya betul. Dan like-nya ya. Oh iya betul. Mumpung Like ya. subscribe tuh gratis. Gratis kok, nggak bayar gitu ya. Justru malah bermanfaat loh. Buat apa? Buat ya mungkin nanti temannya juga akan bisa lihat yang lo subscribe tuh ternyata Zarbil Konten sangat bermanfaat banget sharingnya. Oke. Thank you banget Bro Ebi. Oke, siap. Luar biasa. Thank you banget. Ini perpaduan yang oke ya. iya. Black and white. Ya, kopi dan susu gitu ya. Oke, thank you banget Bro Ebi. Sama-sama, Mudah-mudahan Kak Zara. selalu sukses Amin. untuk bermanfaat banyak orang di luar sana ya. Siap. Yang pasti berarti hidup itu bukan untuk diri sendiri tapi Betul. untuk banyak orang. Sehat terus, Amin. sukses dan jaya. Oke, thank you banget Zarbil Konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.